warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dekat TV. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan beserta salam kita puji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa Dekat TV, saat ini kita sedang mengadakan sebuah program baru dari Dekat TV ini, yaitu tentang dakwah Islami. Gimana nih teman-teman selama bulan puasa ini? Apakah puasanya lancar atau udah ada bolong-bolong nih teman-teman? Atau tidak bisa menahan amarahnya dan juga emosinya pada bulan Ramadan ini? Karena kan salah satu syarat untuk berpuasa atau agar kita bisa berpuasa itu adalah menahan emosi, teman-teman, menahan nafsu kita agar kita tidak bisa melakukan emosi kita pada bulan Ramadan ini. Sesuai dengan tema kita nih teman-teman, yaitunya berpuasa dengan sikap sabar. Apa itu sikap sabar pada bulan Ramadan dan kenapa kita harus bersabar di bulan Ramadan? Dan untuk itu kita sekarang sudah kedatangan salah seorang bintang tamu nih, yaitu Profesor Awis Karni MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak pada puasa ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Berhubung dengan tema kita saat ini nih Pak, tentang bersabar di bulan Ramadan Pak. Gimana Pak? Itu ada jika seseorang tidak mampu menahan emosinya pada saat bulan Ramadan Pak, itu bagaimana Pak? Terima kasih diundang. Sabar itu bagian dari ajaran Islam. Iya. Di bulan puasa ini kadang-kadang dikhususkan sabarnya di bulan puasa gitu kan. Sabar itu seharusnya sebanyak-banyaknya. Kalau umpamanya nanti lawan sabar itu rupanya emosi, marah, itu harus balik. Jadi Ramadan ini hanya untuk melatih saja. Untuk melatih ya Pak? Untuk melatih saja bersabar. Jadi tidak bersabar selama puasa, enggak. Nanti kalau sudah berbuka tidak sabar lagi. Sabar itu untuk sepanjang. Jadi itu ini hanya untuk latihan saja, untuk praktekkan sepanjang hidup kita ini. Dalam kondisi apapun, dalam status apapun yang kita lakukan, kita harus sabar. Jadi kalau saya sebagai dosen melihat mahasiswa, ya ada emosinya juga. Tapi setelah itu harus kembali. Dan harus sabar sebagai pendidik. Ya harus sabar ya Pak. Jadi ya sabar tuh memang harus setiap waktu kita harus setiap sabar. Waktu. Ya. Makanya itu menjadi ajaran agama kita. Itu kalau kita kembalikan, teladan itu Nabi. Nabi Muhammad SAW ya Pak. Iya. Kemudian Pak, selain sabar nih Pak, apa saja hal yang membatalkan puasa selain itu Pak? Sabar itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasa. Yang batal puasa itu makan, minum, hubungan suami istri. Cuma begini, mungkin kalau ada bobot itu kalau sempurna 100, tapi kalau tidak dipraktekkan sabar itu mungkin nilainya turun. Itu aja. Jadi tidak secara syariat tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Cuma untuk dimaklumi, dipahami, puasa itu artinya kan imsak. Bisa menahan. Menahan itu kalau dalam fikih itu makan minum, hubungan suami istri, hanya itu. Hal-hal lain itu termasuk yang merusak ibadah puasa itu. Tapi juga kalau di bulan Ramadan ini kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja ya Pak, tapi juga menahan emosi juga harus ya Pak. Iya itu tambahnya. Karena begini, kenapa makan dan minum hubungan suami istri gitu kan? Padahal itu halal semua. Makan itu boleh, halal itu, apalagi itu dari yang kita usahakan sendiri. Kalau kita sudah punya istri kita itu halal. Cuma untuk mempraktekkan itu ya agak sulit. Begini, salah satu kelemahan mahasiswa dan kelemahan manusia itu karena tidak mampu menahan diri itu. Iya. Hawa nafsunya itu Pak ya. Iya. Karena begini, salah satu makna simbolik dari apa yang dialami Adam
dari sekian makanan di surga itu hanya satu yang tidak boleh didekati, itu Buah khuldi. buah khuldi. Tapi Adam tidak tahan. Begitu juga dalam hidup kita ini. Kan banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita makan, banyak hal perbuatan yang sehari-hari saja itu menjadi ibadah. Tapi kok hal-hal yang dilarang itu kita mau? Iya. Nah, karena itu apa? Karena tidak imsak gitu, Tidak tidak mau imsak. mengendalikan diri. Jadi itu penting. Nah ini Pak, ada satu pertanyaan menarik nih Pak. Jika ada seseorang Pak dari imsak sampai berbuka puasa, dia mampu menahan emosinya. Tetapi pada saat sudah berbuka, sudah menahan selama dari subuh itu Pak, dari imsak sampai berbuka itu dia mampu menahan, tapi tetap pada malam hari dia tidak mampu menahannya. Itu bagaimana menurut Bapak Pak? Begini, kalau umpamanya dalam arti makan minum tidak ada masalah. Kalau arti hubungan suami istri kan tidak ada masalah, karena itu dibolehkan makan dan minum malam hari, hubungan suami istri malam hari. Yang tidak boleh itu kalau berkaitan dengan, apalagi diniatkan nanti saya akan marah malam. Tapi biasanya kalau sudah diniatkan marah itu tidak jadi gitu. Itu maka saya katakan tadi, maka ini adalah sebagai media oleh Allah untuk kita melatih kita ini secara normal. Begini. Lawan sabar itu kan marah. Boleh yang lain. Pokoknya kondisi emosi yang tidak stabil. Nah, yang rugi itu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Rugi itu sendiri. Saya pernah menyampaikan, saya pernah marah sama anak-anak saya, sama mahasiswa saya. Tapi kalau marah itu sampai saya bawa pulang, itu rugi saya. Kapan anak ini mau ketemu lagi? Makanya akhir kuliah itu saya rasanya tidak akan pernah marah, kan tidak ada bapak pernah marah walaupun ada hal. Tapi akhir kuliah itu harus dihibur, salam sama orang tua. Habis di situ saja ya Pak? Harus gitu. Harus sadar kita sebagai orang tua. Kalau tadi saya katakan mudah-mudahan baju lebarannya sudah menunggu di rumah. Amin. Amin. Kan itu. Jadi harus gitu. Karena ada orang katakan, oh saya tidak marah-marah, saya sabar aja. Tidak juga. Karena marah itu kadang-kadang kaitannya dengan harga diri atau juga. Jangan sampai tidak marah, tapi jangan marah terus-terusan. Iya, itu jelek juga dipandang orang ya Pak. Kemudian Pak, ini ada gitu, orang itu sedang berpuasa, dia sabar, tapi dia ngedumel dalam hatinya Pak. Dia kayak dalam hatinya berbicara. Begini ya, dalam 2 ayat paling kurang dalam surah Al-Baqarah itu, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau belajar tafsir, kenapa sabar itu didekatkan dengan salat? Nah, kenapa begitu? Karena salat itu melatih diri kita terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau dikaitkan itu kan pakai waw, hanya pakai waw. Dengan salat, dengan praktek salat dalam arti sesungguhnya orang bisa melakukan sabar. Kenapa begitu? Karena dalam salat itu kita melatih diri selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi di hadapan kita, di lingkungan kita, di mana kita berada, itu kadang-kadang ada saja membuat kita tidak sabar marah. Tapi kalau itu dianggap bahwa ini adalah kasih sayang Allah, Allah memuji saya lewat orang ini, itu kan bagus. Iya. Harus begitu banyaknya. Umpamanya jangankan dengan orang yang lain. Kadang-kadang orang satu ayah satu ibu. Kadang-kadang melihat perilaku kakaknya tidak kesal gitu. Tapi lihat bahwa lewat orang ini, lewat kakak saya ini, Allah memuji saya. Allah memuji saya. Maka di belakang ayat itu kan ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin. Karena ujian itu banyak, bukan hanya berkaitan dengan kematian apa, dengan orang sekitar kita pun itu ujian kita. Kemudian Pak, ada juga nih Pak, bagaimana sih hukumnya orang yang sering berkata kasar di bulan puasa? Sebenarnya di hari-hari biasa pun tidak boleh ya Pak? Begini,
Kalau kita baca pokoknya surat Al-Hujurat itu, bahwa kita ini kan bersaudara. Iya, benar. Wah, berkata kasar itu kan tidak enak, tidak enak. Kalau berkaitan hukum secara syariat tadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau dalam hukum ya Pak? Kan tidak masalah, kan tidak termasuk membatalkan puasa. Tapi itu kan membuktikan puasa kita belum berhasil. Benar. Puasa kita belum berhasil. Makanya salah satu bukti puasa itu berhasil itu bisa menahan diri, Jadi kemampuan menahan diri ini yang perlu. Karena kalau kita tidak mampu menahan diri, yang celaka itu kan kita sendiri. Pokoknya begini, kalau marah terus nanti tekanan darah tidak normal, makan tidak teratur, enak, juga. Kemudian hal lain menjadi sesuatu yang berefek ke tubuh kita, Jangankan psikologi kita juga berefek. Kena itu ya berarti. Baik. Karena orang yang tidak sabar atau marah itu kan tidak normal. Apa mainnya begini? Saya satu lokal marah dalam arti sesungguhnya, dalam arti marah. Itu mahasiswa menunggu juga tidak enak, saya juga tidak enak. Tidak nyaman suasananya, tidak nyaman, Pak. itu karena anak-anak saya. Masakan satu hari tidak pernah senyum anak-anak di lokal, kan lucu itu. Iya benar sekali Pak. Padahal kan anak-anak kita. Iya. Ini contoh sederhana. Itu juga di masyarakat di rumah. Benar sekali Pak. Kalau kita marah-marah terus tuh pasti orang juga tidak mau dekat-dekat kita. Pasti kayak ini orang marah-marah terus, janganlah dekat-dekat dengan orang itu gitu. Ya, rugi kita sendiri jadi yang rugi kan Pak. Ya makanya kita harus bisa gitu agar kita juga untuk kebaikan dari diri kita sendiri juga ujungnya gitu. Iya, kebaikannya bukan hanya dari segi itu, tapi dari segi psikologi diri kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan fisik kita juga perlu. Sosial kita juga lebih baik ya Pak. Iya, sosial kita baik. Makanya kalau orang ESG itu supaya tidak marah itu hanya disuruh menarik bibir 1,5 cm atau 2 cm ke kiri dan ke kanan. Coba tarik bibirnya 1 cm atau 2 cm ke kiri ke kanan. Senyum jadinya Pak? Coba. Ada senyum itu. Iya benar-benar. Jadi itu bisa dicontohkan di rumah teman-teman sahabat Deka TV itu. Bisa kita contohkan dengan senyum gitu, jangan marah-marah terus gitu ya Pak. Iya betul. Salah satunya itu. Maka dilatih orang latih. Coba tarik bibir 2 cm ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau ke depan ditarik amonyong. Benar-benar. Kemudian Pak, karena kita ini sudah memasuki penghujung bulan Ramadan nih Pak. Iya. Apa nih harapan Bapak untuk Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun-tahun berikutnya Pak? Begini, saya kira kalau orang dirantau, Nanda juga mungkin orang dirantau. Iya. Maunya pulang. Pasti Pak mau pulang. Pulang itu dalam bahasa Arab rajia. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau pulang di kampung dari kota ke kampung gembira. Nanti kalau kita sudah bersih, sudah suci, pulang kepada Allah itu gembira. Jadi kalau dapat ini persiapan untuk pulang dalam arti sesungguhnya. Kalau pulang itu kan gembira, menyiapkan sesuatu dengan baik. Kalau orang di kampung pun anak saya mau pulang kuliah ini menyiapkan sesuatu dengan baik. Mari kita pulang ini bahwa anggaplah ini persiapan terakhir kita untuk pulang, maka maksimalkanlah Ramadan. Benar. Saya kira itu. Jadi semuanya persiapan untuk pulang. Mudah-mudahan Ramadan ini melatih kita untuk siap pulang dan memetik sesuatu. Memetik itu ya wafat. Wafat itu sempurna sesuatu nanti kita petik. Bagaimana kita kalau tidak membuat sesuatu, tidak menanam sesuatu dengan baik, itu tidak mungkin memetik. Iya, benar sekali. Jadi ada dari salah seorang guru saya, Pak mungkin mengatakan bahwa selain dari mati, selain dari rajiun pulang itu, kita itu namanya wafat. Wafat itu sempurna semua, nanti kita petik. Jadi hasil yang kita lakukan selama Ramadan ini, puasa banyak, beribadah. Jangan mahasiswa tidak puasa itu salah. Cuma puasa ada menahan lahar pada haus saja. Dengan
salatnya yang banyak, membaca Al-Quran yang banyak, itu adalah sesuatu yang kita tanam, nanti akan kita petik. Iya benar. Allah tidak mengalah. Benar sekali. Oke teman-teman, bagaimana nih teman-teman dengan puasa teman-teman nih? Kita udah memasuki penghujung bulan Ramadan. Oke teman-teman, sekian dulu di dakwah Islami kita pada kali ini dengan Bapak Prof. Awis Karni. Tetap saksikan di YouTube DKTV ini Membonjol Padang. Selamat menunaikan ibadah puasa dan juga minal aidin wal faizin. Saya Hanifah Bilqisti dan segenap kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.